sebelum ujian skripsi. Dan boleh saya berdiri sampai hari ini dan mendapat gelar sarjana teologi, itu semua karena Sang Immanuel menyertai saya. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, percaya dan menikmati kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mampu menebus semua kegagalan masa lalumu. Dia juga mampu memberkati engkau hari ini. Dan dia juga mampu memastikan masa depanmu sesuai dengan rancangannya. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan-rancanganku mengenai engkau, yaitu masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Hari depan yang gilang gemilang. Itu yang Tuhan siapkan, sediakan bagi setiap kita. Amin. Nah, itu yang kedua. Dia senantiasa hadir di setiap musim hidup kita. Lalu berkat yang ketiga dari Allah beserta kita, Sang Immanuel, Dia senantiasa ada dalam seluruh perjalanan hidupmu. Kalau dulu engkau gagal, hari ini engkau gak biasa-biasa aja, belum terjadi perubahan. Tetapi yang pasti, Dia senantiasa ada dalam perjalanan hidupmu. Untuk membawa engkau terus naik bukan turun sesuai dengan janjinya. Menjadi kepala bukan ekor. Sebab seluruh ucapan berkat di dalam Alkitab, ada 14 ayat, itu sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Amin. Dan semua ucapan kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. It is finished, sudah selesai. Aku sudah menanggung seluruh kutuk yang ditujukan kepada umat Tuhan. Dia senantiasa ada dalam seluruh perjalanan hidupmu. Tidak ada persoalan yang terlalu rumit atau complicated bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mampu menyelesaikannya. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong kau. Bagaimana kita menerima pertolongan Tuhan? Percaya. Percaya janji Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan. Imani. Terima janji Tuhan dengan iman. Bagaimana kita memiliki iman? Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya jemaat Tuhan, saya himbau supaya setiap hari baca Alkitab dan diperdengarkan. Waktu kita baca Alkitab, contoh Ibrani 13 ayat 5b. Jangan dalam hati, tetapi ucapkan sampai telingamu sendiri bisa mendengar. Tuhan berjanji, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ketika kita memperkatakan janji Tuhan dan kita dengar sendiri, akan timbul iman. Itulah yang menjadi rematos Kristo, firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baca setiap hari. Ingat firman Kristus. Ingat ayat firman Tuhan. Meskipun cuma satu. Ingat setiap hari. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan ayat itu. Hafalkan. Ucapkan. Maka itu akan terjadi seperti apa yang kau percayai. Amin. Markus 11 ayat 23 berkata. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Asal kamu percaya tidak bimbang, kamu berkata pada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi seperti yang kau katakan. Itu ayat 23 berkata, 24 baru berdoa. Kalau artinya ucapan kita, perkataan kita setiap hari, pastikan ucapan berkat. Amin. Bukan ucapan kutuk. Menegur anak kita dengan ucapan berkat. Seringkali orang tua agak sulit menegur anak-anaknya. Langsung apa? Identitas yang bukan dari Tuhan mereka ucapkan pada anaknya. Ya kan? Kebun binatang itu yang dikenakan sebagai identitas anaknya. Ya kan? Segala macam. Inilah, ada lagi yang kalau keturunan, saya Ambon Manado,
Agak keras memang. Dasar anak setan, coba bayangkan. Saya dibilang anak setan, gimana biangnya? Identitas saya bukan anak setan, amin. Identitas saya anak Allah, amin. Orang benar, orang ditebus. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ketika kita tegur anak kita, jangan merubah identitasnya sebagai anak Tuhan. Tegur baik-baik. Anakku, kamu tahu nggak? Kamu anak yang disayang Tuhan. Kamu tuh orang benar. Kamu orang yang dikasih Tuhan. Kamu anak yang dikasih Tuhan. Tidak pantas bagi orang benar melakukan seperti itu. Amin. Kita ingatkan mereka, kamu tuh anak Tuhan. Anak yang dikasih Tuhan tidak pantas berbuat seperti itu. Tidak pantas mengeluarkan kata-kata kalimat seperti itu. Kita harus ingatkan identitas mereka. Bahwa mereka adalah orang benar. Orang yang sudah ditebus, warga sorga. Amin. Baik, puji Tuhan. Yang ketiga artinya apa? Immanuel, kembali. Dia senantiasa ada dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tidak ada persoalan yang begitu sulit dan tidak ada persoalan yang begitu mudah sehingga Tuhan tidak peduli. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Supaya apa? Kita tidak kekurangan apapun seperti janjinya. Di Ulangan pasal 2 ayat 7b, ayat 7 katakan apa? Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dampaknya apa? Engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Apa saja yang kita butuhkan, Bapa tahu. Amin. Bapa sudah mengetahui apa yang kita butuhkan dan Dia sudah menyediakan. Efesus 1 ayat 3 dikatakan, Allah sudah menganugerahkan, memberikan seluruh berkat-berkat rohani. Seluruh berkat-berkat kita sudah tersedia. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 dia berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan beserta kita. Kita hanya melewati lembah kekelaman, melewati lembah COVID-19, lembah pandemik. Jangan pernah takut, sebab ada Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmati kebaikan Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita berada, Dia selalu ada beserta dengan kita, melihat kita dengan pandangan kasih-Nya, dan penyertanya ajaib luar biasa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada, itu sebagai bukti bahwa Engkau Sang Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tetapi Engkau senantiasa menyertai kami dengan pribadi-Mu sendiri. Kalau bangsa Israel saja selama 40 tahun disertai oleh Nabi Musa, mereka boleh sampai di tanah perjanjian. Terlebih lagi kami, Engkau sendiri yang menyertai kami. Maka kami senantiasa ada di dalam trek perjalanan Tuhan, ada di dalam langkah-langkah berkat-berkat Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab penyertaan-Mu sempurna adanya. Penyertaan-Mu dahsyat, bahkan lebih dari yang dapat kami pikirkan. Bapa, kami sungguh bersyukur, hamba-Mu terbatas, tetapi firman Tuhan Sang Immanuel tidak terbatas untuk menyertai dan memberkati setiap jemaat-Mu dari GKRI, Jemaat Keluarga Cemerlang, sehingga apa saja yang mereka butuhkan, Bapa sudah memberkatinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati momen Natal dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyalakan lilin, dan penyalaan lilin akan dilaksanakan oleh gembala sidang kita, yaitu Pendeta Bambang Sungkono. Sambil lilin dinyalakan, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Kita angkat pujian ini, mari bersama-sama katakan, Malam Kudus sunyi senyap, kabar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama melalui gerejanya, Gereja GKRI Keluarga Kristus Cemerlang. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Ini adalah perayaan Natal yang ke-2020, saudara. Karena sekarang adalah tahun 2020. Saudara tahu perayaan Natal yang pertama kali, tepat pada saat Yesus lahir, itu dirayakan bukan oleh dunia, juga tidak dirayakan oleh gereja, karena pada saat itu belum ada gereja, tapi dirayakan oleh sorga. Malaikat-malaikat sorga yang merayakan perayaan Natal yang pertama, yang menyambut hari kelahiran Yesus Sang Mesias. Tepat pada hari itu dia lahir. Disaksikan oleh para gembala. Perayaan Natal yang pertama dilakukan di padang rumput di Bethlehem, di mana para gembala menjadi saksi-saksinya. Saudara, mungkin pada waktu itu belum ada sound system, belum ada tata lampu yang seperti sekarang ini. Tapi tata lampunya adalah kemuliaan Allah. Sound systemnya adalah suara-suara malaikat yang dari sorga. Pasti luar biasa, saudara.
Saudara, saya mau bacakan ayatnya. Pada saat perayaan Natal pertama kali, 2020 tahun yang lalu, di padang rumput di Bethlehem. Lukas 2 ayat 9 sampai dengan 14, saya akan bacakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar pada tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saat ini kita akan menyaksikan kesaksian dari Sekolah Minggu Keluarga Kristus Cemerlang. Silakan adik-adikku. Hai guys, aku Naya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Halo teman-teman, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih. Semuanya, Merry Christmas, Happy New Year. Makasih ya goodie bag-nya. Selamat hari Natal, selamat tahun baru, berkati. Natal dan tahun baru. Yesus memberkati. Sehat buat kita semua. Sehat buat kita semua. Terima kasih untuk bingkisannya. Terima kasih buat bingkisannya. Terima kasih untuk bingkisannya. Yay! I want to say Merry Christmas. I love you, Jesus. Mwah! Thank you. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di sorga, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan akan ditutup dengan doa berkat. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita akan pujikan dulu satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara, doa yang kita akan panjatkan adalah doa yang selama ini, selama berbulan-bulan, kita selalu doakan bersama setiap jam 12 siang. Kita akan doakan, itu menjadi doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami ingin berdoa di dalam roh dan kebenaran, bersama Roh Kudus di dalam kasih dan kuasa yang sudah Engkau berikan kepada kami sebagai gereja-Mu. Dan kami tetap percaya sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi, gereja Tuhan yang adalah lembaga ilahi akan tetap dimampukan Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia. Menjadi garam dunia melalui doa dan puasa bersama-sama, juga menjadi terang dunia melalui perbuatan kasih yang nyata sebagai kesaksian hidup tentang Yesus Kristus. Kami berdoa bersama dengan gereja-gereja di dunia dan khususnya di Indonesia. Kami bersatu dalam satu tubuh Kristus. Kami menolak dan mengusir virus corona atau COVID-19 dan dampak-dampaknya dari lingkungan kami, dari Indonesia maupun dari dunia ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah, para pemimpin di tingkat manapun, agar Tuhan memberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga para dokter, perawat, tenaga medis lainnya yang melayani di garis depan untuk menghadapi virus corona atau COVID-19 ini. Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan perlindungan. Kami berdoa agar Tuhan berikan hikmat dan kerjasama yang baik kepada para ilmuwan, sehingga vaksin maupun obat-obat untuk COVID-19 yang terbaik segera bisa ditemukan dan diproduksi. Kami mengucap syukur karena berita yang terakhir, vaksin sudah mulai diproduksi dan akan segera dilaksanakan proses vaksinasi di Indonesia dan juga di dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga percaya bahwa sebagai gereja-Mu, apapun situasinya, kami mengemban misi kerajaan sorga untuk memberitakan Injil kabar baik tentang kasih-Mu di dalam Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang berdosa dari kebinasaan kekal. Berikan di hati kami kerinduan-Mu terhadap jiwa-jiwa terhilang agar diselamatkan melalui kasih, doa, kesaksian, dan pelayanan kami bersama. Pertemukanlah kami dengan jiwa-jiwa itu dan lengkapi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Sukacita terbesar kami sebagai gereja-Mu adalah bila ada nama-nama baru yang terdaftar sebagai anak-Mu di sorga karena menerima Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kelompok orang-orang tertentu yang menimbulkan perpecahan, kerusuhan, dan lain-lainnya di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan mengasihi jiwa-jiwa mereka seperti mengasihi kami. Jamah mereka dengan kasih-Mu agar mereka bisa diselamatkan melalui pencerahan tentang Yesus Kristus. Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Juga tidak lupa kami menolak, mengusir, dan patahkan tipu daya iblis dengan kerajaan gelapnya yang akan selalu mempergunakan situasi-situasi yang ada untuk memecah belah dan merusak dan menjerat kehidupan manusia. Kami nyatakan bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan melalui karya salib dan kebangkitan Kristus. Yang terakhir, kami sangat bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam Yesus, sebesar diri-Mu sendiri, sehingga karena kasih-Mu kami bahkan dimampukan untuk mengasihi, mengampuni, dan mendoakan siapapun, bahkan yang membenci dan memusuhi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan tutup dengan doa berkat. Dan biarlah ketika hambanya yang sederhana ini mengangkat tangan, biarlah tangan Tuhan sendiri, tangan Bapa sendiri yang akan memberkati saudara dan saya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus Kristus anaknya yang tunggal, miliknya yang paling berharga, diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan yang lainnya kepada kita? Terimalah berkat yang dari Tuhan, berkat berupa damai sejahtera, sukacita, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang akan memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita tidak hanya diberkati, tapi semakin melimpah dengan berkatnya, agar kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkatnya, terima dalam nama Yesus Kristus. Kita semua bersyukur. Amin. 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 Selamat hari Natal, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin.